damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا كل شاب وقت عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد مع الأرواح شيوخ متقدمين في هذا المعاد أن الله تغشاكم في الحسن الجنة ويختم لنا وحسن فيه وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كتب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. المؤونة في كتمان السر أقل من المؤونة في تخوف إفشائه ممن تطلعه عليه. المؤونة masyaqqah, tahammulul masyaqqah, menanggung beban, fi kitmanis sir, di dalam menutup rahasia. Gak kepingin orang tahu, ditutup, gak cerita, berat. Tapi agalu itu masih lebih mendingan, masih lebih mudah, dikit risikonya, lebih dikit risikonya, minal ma'unati, daripada beban yang terjadi fi takhawufi ifsyaihi, di dalam kekhawatiran menyebarnya itu rahasia, mimman, dari orang, tutli'uhu, yang kamu beritahu, yang kamu kabarkan kepada dia, yang kamu kabarkan kepada atas rahasia itu, alaihi, atas maknya. Anda punya masalah yang ingin orang nggak tahu, sebetulnya ingin dikeluarkan unek-unek hati ya. Cuma ini kalau saya kabarkan, ini akan menyebar, tambah jadi parah. Paham ya? Ngabarkan sama satu orang, aku cerita sama kau tok ya, jangan cerita kepada yang lain ya. Kamu ngabarkan kepada satu orang ini lebih berat daripada yang pertama. Kenapa? Ngerem dia untuk tidak cerita itu sulit. Tapi kalau ngerem diri kamu untuk tidak ngabarkan, tidak cerita kepada orang lain, itu masih kamu mampu. Gak seberapa berat daripada ngerem orang lain. Nanti orang lain juga ngomong itu, untuk saya dibilang tidak boleh ngomong sama orang lain. Itu sudah tahu, semuanya tahu. Paham ya? Di sini kita harus paham ya. Jadi segala sesuatu yang rahasia jangan dikabarkan oleh siapapun. Di Arab itu menyatakan, di Maghrib menyatakan bitat fi suntuk wal khabar fi suk. Kalau kamu itu menyimpan anak kamu dalam peti,
Itu kalau kamu cerita pada satu orang kabarnya salah tahu semuanya nanti. Apalagi direkam, apalagi ada medsos sekarang. Oh, dalam waktu sekejap pun seluruh dunia bisa tahu semuanya nanti. Nah, karena itu dalam beberapa hal jangan kamu buka rahasia itu kecuali kepada Allah, khususnya yang berkaitan kepada diri kamu. Susahnya kamu jangan kamu laporkan kepada orang, cuma ketika kamu dirahmati oleh manusia kamu jadi hina loh ya. Kamu akan hina. Ada yang manusia menyatakan seakan dia tidak mampu untuk membantu kamu, tapi ketika kamu jadi itu dirahmati oleh Allah, kamu jadi mulia. Karena itu bangun malam nangis, utarakan semua keluhan kamu kepada Allah. Allah Maha mendengar dan kamu akan dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika kamu tadi itu mengutarakan keluhan kamu, manusia akan cukup prihatin dan setelah itu kamu akan jadi ditonton, bahkan kamu akan disebar bahwa dia adalah orang yang terhina, dia mungkin orang yang tersisa dan seterusnya. Karena itu Nabi Allah Ya'qub menyatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mau mengeluh atas kesedihanku ini hanya kepada Allah. Bathi wa huzni. Apa itu abad? Al-bath azimul huzun, susah yang sangat, nggak perlu ngomong sama orang. Ilallah. Susah biasa juga nggak perlu ngomong sama orang. Ilallah. Kalau sudah mengeluh kepada Allah, udahlah, jangan khawatir, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh fa huwa kafi. Orang boleh pasrah sama Tuhannya. Ini yang hebat. Kenapa? Allah akan cukupi. Cukupi apa ya? Keperluannya dicukupi. Dicukupi daripada musuh-musuhnya, gak akan bisa sukses untuk sampai kepada dia. Permasalahannya kenapa kok kalau sudah pasrah sama Allah maka dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah? Innallaha balighu amrih. Ada yang membaca innallaha balighun amrah. Allah pasti, Allah itu pasti akan tercapai semua kehendaknya. Manusia tidak bisa kecuali dengan kehendak Allah. Allah pasti kehendaknya akan terjadi. Innallaha balighu amrih. Aku minta ya Allah tolong aku. Kalau Allah menolong, siapa yang akan bisa menghalangi? Ya Allah selamatkan aku. Kalau Allah menyelamatkan, siapa yang akan? Ya Allah bayar hutangku, siapa yang akan bisa menghalangi? Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menjadikan dalam segala sesuatu, senang atau susah, senang atau susah, ada qadra, ada waktunya. Sekarang kamu mungkin susah mengeluh kepada Allah, ada Allah jadikan terbatas itu kok susah, ntar lagi bisa berubah jadi senang. Senang juga begitu, nggak mungkin senang terus, ntar lagi juga akan berhenti jadi susah. Karena itu setiap saatnya kembali kepada Allah. Jangan tadi susah. Kenapa? Kalau kamu itu kembalinya kepada Allah ketika susah saja, lupa ketika dalam keadaan senang, maka akan lama susahnya kalau itu diterima oleh Allah. Karena itu Nabi SAW menerangkan dalam hadis qudsi,
Udkurni fil raha adzkurka fisyiddah. Kalau ketika kamu bahagia, ingat sama Allah ya, maka aku Allah akan ingat kepada kamu ketika kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Cepat. Orang kalau dia itu nggak lupa sama Tuhan ya, dia kalau dapat musibah cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Rahasia semuanya terangkan kepada Tuhan kamu. Gak usah kamu tadi itu khawatir Allah akan menyelesaikan itu semuanya. Jangan kepada manusia, karena manusia jangan-jangan nanti merasa syukur atas kesedihan yang menimpa kepada orang-orang dulu itu. Nggak pernah dia tadi itu mengeluhkan yang ada di dalam hatinya kepada siapapun, saudara. Nggak pernah. Dia tutup sehingga dikatakan sujurul ahrar guburul asrar. Hatinya orang-orang yang merdeka. Siapa itu orang merdeka? Orang merdeka itu yang nggak mau terikat dengan pejabat, dengan orang kaya. Dia nggak mau peduli dengan itu. Anak bukan budak kamu, orang kaya. Anak bukan budak kamu, pejabat. Guburul asrar itu merupakan kuburan rahasia-rahasia Tuhan maupun rahasia manusia, maupun rahasia dirinya. Dia nggak akan bongkar itu semuanya. Sakit nggak ada yang tahu, lapar nggak ada yang tahu, nggak punya duit nggak ada yang tahu, susah nggak ada yang tahu, tegar terus bagaikan batu karat yang ada di tengah lautan. Ombak segede apapun silahkan nabrak, dia tidak bergeming sedikit pun. Ada orang seperti gunung, wah ini kenceng, ya mesem gunung ini, tetap tidak berubah. Ada yang seperti pohon, masih goyang gitu, masih goyang, kelihatan masih goyang gitu. Ada yang seperti kapuk, paham ya? Ada orang itu seperti gunung, ada fitnah, ada caci makian, ada itu, tetap dia nggak bergeming, nggak pernah berubah. Ada yang masih goyang, ya pas ada fitnah saya di koran begini, ada di majalah begitu, ada di TV begini, ada ini goyang. Ada yang kata, ya, daripada ada di fitnah, ikut aja lah, nggak apa-apa. Paham ya? Karena itu jadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang banyak mengeluh, tahan. Kira-kira kalau ada tinju nggak tahan pukulan gimana? Terpilih dulu, aduh, jadi pukul itu dan ini tahan pukulan, oh itu hebat. Itu hebat. Begitu dan juga di antara hamba Allah juga begitu. Paham ya? Gak ada dibaca sama orang. Dia tetap dalam keadaan hebat. Dia tetap dalam keadaan tegar. Itulah orang-orang yang hebat, saudara. Masya Allah. Dikatakan oleh sebagian mereka, ditanya, kaifa hifdzuka lisir? Bagaimana kamu itu menjaga rahasia? Maka dia menyatakan, ana dobluhu, tak kubur. Gak ada yang tahu. Ana dobluhu, tak kubur. Gak ada yang tahu. Karena begitu. Sukses itu ternyata bukan karena diketahui sama orang. Sukses itu adalah justru tidak diketahui sama orang. Urusan dunia ini juga begitu. Cerita-cerita kan, saya punya duit di lemari 50 juta, kuncinya tak tahu ada di situ, hilang. Nah kamu bongkar-bongkar, jangan itu rahasia itu. Begitu juga
malam sholat 2 rakaat. Saya khatam Quran tadi. Ada apa kamu bongkar-bongkar, Wan? Nanti ujub kamu, nanti lihat lo kamu itu. Saya istiqomahnya itu begini. Wirid saya segini gitu. Saya takut sob. Paham ya? Itu tutup, itu rahasia itu. Nah, karena itu Nabi menambahkan, "Ughdu hawaijakum, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Cobalah kamu berusaha cari bantuan supaya selesai hajat kamu dengan apa? Dirahasiakan, gak usah ngomong. Ojo gembar-gembar dulu. Jangan gembar-gembor, programnya jelas, laksanakan, baru kelihatan kenyataan realita. Itu seharusnya. Masya Allah. Alhasil, berapa banyak orang ternyata gagal, bahkan terancam gara-gara dia selalu membongkar-bongkar rahasianya. Baik itu urusan dirinya maupun urusan dunianya, keluarganya atau agamanya sebenarnya. Kecuali kalau memang perlu mengutarakan. Kenapa? Contoh nih, ada orang sakit, dia di muka dokter. Dokter, saya ini mules, sakit saya ini dokter. Saya dilihat, oh ini ada infeksi usus, ada obatnya sendiri. Apa itu? Yesus? Hah? Apa? Hah? Gak apa-apa. Oh ini ada muntaber, ada obat sendiri. Tapi dia harus ngomong. Amin. Harus ngomong. Sakit apa? Ah. Perutnya. Apa? Krispy apa? Perutnya. Bentuk latihan. Yang tiga lah. Parah. Benar kasih. Benar berhasil. Karena itu kita bagaimana dari kalau orang itu membongkar dirinya siapa, akan ketahui kelemahannya. Jangan kita menjadi orang yang diketahui kelemahannya, maka Anda menjadi orang yang calon kalah. Orang-orang dulu itu, saudara, digambarkan di dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa. Orang-orang yang jahil menyangka, menilai ini orang-orang kaya. Kenapa? Gak pernah minta. Padahal lapar. Ashabus suffah. Padahal mereka lapar, gak punya apa-apa. Menyangka ini orang gak perlu, berarti gak pernah minta. Tapi kalau orang itu gak jahil, tahu, ta'rifu bisimahum, tahu sudah, lo memang pakaiannya gak pernah ganti, masa kayak gitu. Kan seharusnya orang mikir, ini orang pakaiannya kok seminggu pacet nih, berarti satu dong pakaiannya. Ini orang kelihatan pucat, ini kan berarti kurang gizi ini orang. Ta'rifuhum bisimahum. Kenapa? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang menyangka dia kaya karena gak pernah minta sama orang, merasa melas kepada orang, gak pernah. Kalau sekarang Anda dibentuk
giginya melas. Kalau sudah di muka orang kaya, kenapa? Saya lagi bangun madrasah, cuma kekurangan itu. Ini nggak benar. Paham ya? Nah karena itu jadilah orang yang bisa menjaga nilai diri kamu. Nah, itu jangan dibongkar-bongkar, tutupi semuanya. Ketika kamu menutupi, maka disitulah kamu menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Ini ada syekh ada di sini. Syekh ini guru, insya Allah alim ya. Jadi dia saya bawa ke sini sengaja supaya kenal karena sama murid-murid Sidogiri. Karena itu pertanyaannya berbobot tadi. Ya, mudah-mudahan insya Allah beliau yang akan menjawab, saya akan menerjemahkan, mungkin ada tambahan juga dari saya nanti. Suara Nabawi.